Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida dari kelas 2 TTA NIM 1920301018 dari program studi Teknik Elektronika Telekomunikasi Kampus Politeknik Kalteks Riau. Jadi saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas enabling skill, yang mana tugas itu yaitu untuk nilai ujian akhir semester atau UAS. Jadi dalam video kali ini saya mengambil tema yaitu problem solving. Masalah dan masalah. Masalah yang pertama yaitu malas bangun pagi. Itu dimiliki oleh setiap orang. Kemudian ada juga tumbuh masalah malas untuk membersihkan barang-barang sendiri. Padahal kan itu barang-barang kita sendiri, kenapa kita masih malas untuk membersihkannya? Selanjutnya ada juga masalah tugas. Tugas itu ya pegangan suatu mahasiswa mana sih yang tidak ada tugas? Problem itu suatu perbedaan apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah di dunia ini. Ada berbagai masalah, baik itu masalah kecil, masalah sedang, kemudian ada juga masalah besar. Kadang kita nggak sadar bahwa kita cuma berhasil melatih masalah, tapi benar-benar menyelesaikannya. Atau kita merasa sudah menemui solusinya, tapi ternyata masalah yang sama muncul lagi di kemudian hari. Sekilas kita udah merasa berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dengan solusi yang kita temui. Tetapi pada saat masalah yang sama menyerang dengan skala lebih besar, kita bisa jatuh lebih keras. Problem solving yaitu suatu pendekatan untuk mendapatkan masalah yang di dalamnya ada solusinya. Ada 5 langkah problem solving. Yang pertama, kenali. Yang kedua, ada informasi. Yang ketiga, pilih. Yang keempat, praktekkan. Dan yang terakhir yaitu perbaiki. Ada 3 kemungkinan penyebab masalah. Yang pertama ada kuasa Tuhan, yang kedua ada kondisi perubahan, dan yang ketiga ada kinerja tidak optimal. Ada berbagai macam masalah di dunia ini. Yang pertama ada kasus pencurian, kemudian yang kedua ada demo masyarakat, dan yang ketiga ada kendaraan mogok. Kemudian ada juga jenis-jenis masalah. Masalah yang pertama itu masalah individu. Kemudian masalah yang kedua itu ada masalah grup, dan masalah yang ketiga itu ada masalah organisasi. Kemudian masalah yang keempat itu adalah masalah global. Masalah tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita juga membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalah.
ada jarak antara harapan dan kenyataan. Prinsip jangan. Yang pertama, jangan menerima laporan yang tidak didasari dengan data atau fakta. Yang kedua yaitu jangan bicara dan bekerja dengan data yang tidak didasari fakta. Dan yang terakhir yaitu jangan menyampaikan laporan yang tidak didasari dengan data atau fakta. Ada berbagai masalah di dunia ini. Masalah utama mahasiswa yaitu mendapatkan nilai yang baik. Ada 3 sasaran improvement. Yang pertama itu pemecahan masalah, kemudian yang kedua itu ada kesadaran kualitas, kemudian yang ketiga itu ada kerjasama tim. Itu termasuk improvement. Ada kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu pemecahan masalah, kemudian yang kedua kita mencari solusinya, kemudian kata kunci yang ketiga itu motivasi, dan kata kunci yang keempat itu yaitu usaha kuat. Faktor usaha, contoh nyatanya itu seperti kaki untuk melangkah setelah motivasi itu terbentuk. Ada 2 kelompok untuk pencarian solusi yang terbaik. Yang pertama itu ada kelompok mandiri atau sendiri. Itu dia itu memiliki pemikiran tuh yang logis, kemudian dia memiliki pengalaman. Sedangkan yang kedua itu ada kelompok bergantung. Maksudnya bergantung itu dia tidak memiliki apa-apa dan dia hanya bergantung kepada orang lain. Sedangkan untuk dimensi motivasi itu ada 2 juga. Yang pertama dari internal. Internal tuh misalkan dia tuh dari diri sendiri. Kemudian yang kedua itu ada eksternal. Itu maksudnya rangsangan dari orang lain atau dari luar. Apa-apa saja sih kemampuan problem solving ini? Jadi problem solving ini memiliki kemampuan yang bisa merubah diri kita sendiri. Contohnya yang pertama itu bisa mengubah pola pikir kita. Kemudian yang kedua itu dia bisa berkemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, dengan benar. Kemudian ada juga dia memiliki ide-ide yang kreatif. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut
menikmatinya. Sekian video dari saya. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.